Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa binimatillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Kembali kami menyapa Anda di Ujas Fajar bareng saya Adi Prastyo. Hari ini bertepatan dengan 30 September 2024. Hari di penghujung bulan September di tahun 2024 ini. Semoga Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Kali ini kita akan membahas tentang benarkah jodoh itu pasti bertemu. Oleh karena itu, karena perbincangan kita tentang perjodohan, tentang percintaan, kita sudah mengundang narasumber kita yang biasa kita kenal dengan Gus Ahmad Syauqi MSI atau yang lebih ngetrennya Gus Cinta. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Insya Allah sehat Gi. Sehat. Kelihatan kalau sehat, betapa bersinarnya begitu. Alhamdulillah. Oke. Kegiatannya apa aja nih Gus? Kok berbeda nih kelihatannya? Ini ada sesuatu yang berbeda. Datangnya tadi juga begitu. Aktivitasnya ngajar di UNER juga Gus. Oke. Pondok. Pondok Nurul Huda Sancaki. Beliau ini adalah putra dari Yai Abdurrahman Nafis, salah satu yang jadi narasumber kita di Ujas Fajar di awal-awal dulu, sekarang sudah digantikan beliau. Nah, pemirsa, jodoh itu atau pasangan salah satu hal yang dinantikan dalam kehidupan, menanti sang jodoh atau menanti dan berlomba-lomba menginginkan pasangan yang terbaik dalam kehidupan agar memiliki pasangan yang sesuai, yang rumah seperti yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun bagaimana sih caranya kita bisa menemukan jodoh itu, dan apakah kalau sudah kata jodoh itu sudah pasti bertemu? Gus, saya pengen ngobrol lebih jauh, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih. Gus, saya mau melanjutkan pertanyaan yang tadi sebelumnya sempat terputus nih Gus ya. Apa sebenarnya makna jodoh dalam perspektif Islam ini Gus? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah jodoh yang dalam hal ini kita batasi sebagai pasangan hidup ya. Oke, biar tidak melebar kemana-mana ya. Jadi bukan dalam arti luas, apa yang kita dalam makna pergaulan yang luas, tapi lebih kepada spesifik mengenai teman hidup dalam arti menuju ke arah pernikahan. Oke. Nah, bicara masalah jodoh, definisi jodoh itu ada dua. Apa itu Gus? Yang pertama adalah pelengkap diri. Pelengkap diri. Okay. Dan yang kedua adalah cerminan diri. Cerminan diri. Kok bisa begitu Gus? Pelengkap diri sama cerminan diri. Oke. Jadi bicara masalah pelengkap diri dalam Al-Quran kan dikatakan antum pakai menggunakan libasun. Antum libasul lahum wa antum libasul lahum. Gitu ya. Jadi kamu laki-laki pakaian bagi yang perempuan, pun demikian yang perempuan adalah pakaian bagi laki-laki. Artinya menggunakan simbol dari pakaian ini kan sebenarnya di samping memang sebagai menutup ya aurat itu kan dalam pengertiannya juga diartikan nukson, kekurangan ya. Artinya apa? Pasangan kita yang menutupi kekurangan kita. Artinya melengkapi, mengisi kekurangan kita. Maka saya simpulkan bahwa pengertian jodoh yang pertama itu adalah pelengkap diri. Oke, jodoh yang pertama adalah pelengkap yang diri. Minus di kita ya diisi oleh plus pasangan kita. Oke. Plus dari kita berikan kepada pasangan kita untuk menutupi minusnya itu. Maka di situ Al-Qur'an menggunakan diksi pakaian. Maka definisi jodoh adalah pelengkap diri. Pelengkap diri, baik. Dan yang kedua adalah jodoh sebagai cerminan diri. Cerminan diri. Oke, baik. Dalam Al-Quran kan Allah berfirman at-thayyibin lit-thayyibat wal khabithin lil khabisat, kan gitu kan. Jadi laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya, ya laki buruk untuk perempuan yang buruk ataupun sebaliknya. Artinya di situ kebaikan dan bentuk kebaikan dan keburukan yang melekat kepada diri kita itu menentukan siapa jodoh kita. Nah, gitu. Artinya apa yang ada di diri kita itu nanti menentukan jodoh untuk kita, begitu Gus? Iya, cerminan kan. Jadi kalau kita itu thayyib, ya,
Tapi bukan Bang Toyib ya. Nggak pulang-pulang nanti Nggak Gus. pulang-pulang. Itu, Gus. Toyib dalam arti kita itu punya kita adalah sosok yang baik, insya Allah akan dijodohkan, atau istilahnya sekarang itu sefrekuensi. Ya sama, dijodohkan dengan yang sefrekuensi. Nah, arti ya kalau dia baik, ya jodohnya yang datang akan yang baik. Sebaliknya, apabila dia menjadi seorang yang khabis, yang buruk, maka ya otomatis ya dijodohkan dengan ya cerminan jodohnya adalah sesuatu yang buruk. Seperti itu. Itu sudah pasti begitu, Gus? Nah, di dalam Al-Quran sudah jelas seperti itu. Cuma memang akan timbul pertanyaan ya, karena masih saya tanya, Pak, ada kok saya temukan itu, taruhlah ya, contoh seorang laki-lakinya itu baik, taruhlah mempunyai keluarga pesantren, nah, gitu. Tapi dapat cewek yang mohon maaf itu nakal. Nah, itu seperti apa? Ataupun sebaliknya, yang cewek bener, yang cowok nggak bener, ya, dan lain sebagainya. Itu gimana? Apakah itu nggak relevan ayat itu? Ya, yang nggak relevan pemahaman Anda, bukan ayatnya. Ya, di situ bicara masalah at-thayyibat itu dalam tafsir Al-Misbah itu karya Profesor Quraisy Shihab. Sebenarnya kebaikan atau thayyib itu dan al-khabis itu tidak stagnan di kondisi waktu itu, tapi proyeksi ke depan. Baik. Jadi bisa saja, seseorang yang taruhlah dia baik, ternyata jodohnya yang tidak baik. Yang tidak baik. Atau dia punya riwayat asmara sebagai fuckboy. Apa itu fuckboy, Gus? Atau istilahnya sekarang itu apa? Red flag ya? Red flag. Playboy. Ya. Red flag itu apa? Bendera merah. Beda dengan playboy ya, Gus? Tertentu ya, kayak gitu red flag. Artinya punya latar belakang yang masalah, tapi dia berjodoh dengan seorang yang baik. Apakah, kata Al-Quran yang baik dengan baik, yang buruk cerminan diri. Tapi di situ tafsirnya adalah proyeksi ke depannya. Bisa jadi seorang cowok yang red flag, apa yang kata anak sekarang itu, berjodoh dengan cewek yang baik-baik. Pada akhirnya ke depannya itu, proyeksi ke depannya seperti apa? Nah, kemungkinan dia itu akan menularkan thayyibnya. Ya, artinya yang cewek yang baik itu justru yang membawa cowok yang buruk atau yang tadi red flag atau punya riwayat yang kurang baik dalam asmara itu menjadi baik. Ataupun sebaliknya. Justru malah yang red flag ini membuat dia red juga gitu. Malah nularin begitu ya, Gus? Iya, jadi artinya sebenarnya pada akhirnya memang ketika dalam perjalanan ya berpasangan itu, pada akhirnya semuanya kembali lagi itu saling mewarnai satu dengan yang lainnya. Maka perlu kembali di awal itu, kita bagaimana berusaha, kita itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang thayyib bagi seorang laki-laki, dan thayyibat bagi seorang perempuan. Dan kebaikan itu memang mengakar dalam sanubari, sehingga bagaimanapun kondisi pasangan kita, ya, bagaimana jodoh yang bertemu dengan kita yang kelak menemani hidup kita, mampu kita tularkan kebaikan itu kepada jodoh kita. Baik. Jodoh kebaikan. Baik, itu perspektif Islam ya, Gus ya. Jadi ada dua, antara jodoh itu adalah pelengkap dan yang satu itu adalah cerminan diri kita. Nah, kalau menurut perspektif dalam mazhab akidah aswajat bagaimana, Gus? Apakah ada perbedaan? Ya, bicara masalah jodoh itu ya, bisa memang akidah ya, persoalan akidah. Apa yang kita anut mazhab ya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan mazhab al-Asy'ariyah. Ya. Yang mana yang dikenal dengan akidah khamsin, ya, akidah seket. Ya terdiri dari detailnya 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 40 sudah sifat jaiznya 1, 41, 4 bagi Rasul, wajib, mustahil 4. Nah, ada namanya sifat jaiz bagi Allah kan. Yaitu kullu fi'li mumkinin aw tarkuhu. Jadi Allah itu mempunyai sifat jaiz, Allah itu berhak melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Nah, bicara masalah jodoh, ya, pertemuan dengan jodoh itu kan bagian dari apa yang menjadi wewenang atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, bicara masalah sesuatu yang wewenang, perbuatan Allah itu kan dasarnya dua. Ya. Ada berasal dari sunnatullah, ada yang kedua ada dasarnya qudratullah atau iradatullah. Jadi dalam alam ini, berjalannya alam ini termasuk persoalan jodoh. Nah, itu adalah bahagian dari sunatullah. Oke. Sunatullah itu hukum kausalitas. Ya kalau kamu nggak mencari ya nggak akan ketemu. Jangan akan ketemu, cuma diam aja. Diam aja, yang namanya jodoh ya nanti ketemu. Ya tidak bisa, perlu ada usaha. Nek rezeki ya dioleh gitu. Artinya begini. Gak usah kerja mek suki ya nggak suki ya. Dia. Iya kan gitu. Iya. Iya tadi nggak usah sekolah, tidak pinter ya pinter. Ya hanya nggak pinter gitu. Sakit waktunya sehat ya sehat. Ya tetap sakit kalau nggak berobat ya sama. Jadi begitu ya. Jadi kalau pertanyaan benarkah jodoh bertemu, ya bertemu kalau kita berusaha. Tapi pertanyaannya adalah, ada Ustadz yang sudah berusaha sampai tua kok nggak ketemu jodohnya, gitu kan? Ada seperti itu, oke. Nah, lagi-lagi perjalanan hidup ini, alam ini ya tadi itu dasarnya sunatullah, hukum kausalitas sebab akibat. Dan yang kedua adalah ingatlah di situ Allah mendesain, menentukan alam ini melalui iradatullah, keinginannya Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, kun jadilah, maka jadilah, tanpa harus mengikuti hukum kausalitas. Contoh, kan secara sunatullah api itu kan panas membakar. Betul nggih? Betul. Tapi dalam konteks Nabi Ibrahim yang dibakar kan tidak terbakar. Tidak terbakar. Harusnya untuk mempunyai anak kan harus ada hubungan laki dan perempuan. Tapi Nabi Isa lahir tanpa ayah. Bisa kok. Jangan kaget Nabi Isa, Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ayah, dan juga nggak punya mantan. Ini semuanya pada ini Gus, pada mikir mantan-mantan semua nih, krunya semua ini ya. Insya Allah saya yakin. Kalau Nabi Muhammad pun masih punya mantan. Iya. Oh iya, dalam konteks bukan mantan seperti sekarang ya, yang dalam arti manusia setengah setan, bukan ya. Jadi artinya Nabi Muhammad itu kan dulu pernah suka kepada sepupunya. Oke. Putri dari Abu Thalib, adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Hani. Oke, baik. Dan itu akhirnya sampai beliau pada akhirnya ya tidak direstui oleh orang tua. Nah, gitu. Tidak direstui oleh ayahnya Abu Thalib itu, karena waktu itu Nabi Muhammad kan bukan siapa-siapa. Ya, kerja freelance lah, ikut. Gak apa-apa dari Masya Allah, sekelas Nabi Muhammad dulu waktu mudanya pernah di PHP juga, begitu ceritanya Gus. Atau bagaimana? Terhalang restu orang tua. Sudah aja sinan-sinan saling suka. Ummu Hani juga menerima, tahu bahwasanya Nabi Muhammad muda itu suka sama dia, sudah ada sinyal-sinyal ya. Nah, menerima, tapi melihat sinyal itu Abu Thalib sudah, wah ini pasang badan ini. Akhirnya menerima yang lain. Baik, Masya Allah. Nah, ternyata ada kisah seperti itu. Mungkin dulu muda, teman-teman muda, santri-santri yang lagi nonton nih, mungkin ada yang belum sempat baca kalau dulu Nabi Muhammad pernah ada kisah seperti itu. Gus, dulu terus setelah Nabi Allah Muhammad SAW di waktu mudanya, waktu belum diangkat jadi Nabi, itu kan pernah ada kisah cintanya bertepuk sebelah tangan karena tidak dapat restu dari orang tua. Dari orang tua si perempuan yang disukai oleh Nabi. Nah, itu bagaimana Gus solusi waktu kisah beliau selanjutnya? Apakah beliau langsung bisa move on atau terus terjerumus dalam cinta yang tiada akhir, yang selalu menyayat-nyayat hati, menggoda ya, tentunya teladan kita Nabi besar Muhammad SAW bukan kayak umatnya, khususnya yang Gen Z yang gamon.
Apa gamon itu, Gus? Gagal move on. ini yang ada di sini semua gamon semuanya. Ya, tentunya seperti itu. Ya, tentunya dengan adanya hubungan yang tidak lanjut, pastinya sedih ya. Ya itu bentuk bahwasanya Nabi adalah manusia. Oke. Ya, dan juga Allah membuat episode gimana Nabi ketika itu cintanya terhalang restu orang tua hingga pastinya tidak jadi, ya sedih gitu. Sedih. Ya, sedih karena tidak terus hubungannya. Itu kan sebenarnya hikmahnya adalah menjadi pelajaran kita umatnya. Karena Nabi itu adalah uswatun hasanah, teladan. Ya tentunya kan Nabi kan juga harus pernah mengalaminya. Betul. Ya kan, gimana kita sebagai umatnya pernah patah hati kalau Nabi Muhammad tidak pernah patah hati. Niru siapa? Hanya niru film-film ya, drakor. Ya. Ya, saya nggak berani ngomong negatif, nanti K-popers para ARMY menyerang saya ya. Ya. Ya, apakah seperti itu? Ya, tentunya kita teladani Nabi Muhammad bagaimana sih patah hatinya Nabi Muhammad pada ketika saat itu. dia anggap Ummu Hani kalau jodoh ternyata tidak. Tidak. Ya tentunya sedih yang pertama, tapi ya harus move on, bukan gamon. Caranya apa? Ya biasanya kan orang-orang yang gamon itu kan biasanya ngutuk mantannya, ngata-ngatain mantannya, atau sambatan di status di sosmed gini-gini. Sampai ada istilah mantan tadi, Gus. Ya tadi itu mantan manusia setengah setan. Nah, itu kan saking jengkelnya hatinya mungkin. Saking jengkel hatinya. Masya Allah. Tahu, Gus, ya pernah ya pengalaman. Oh, pengalaman. Ya pengalaman kan tidak mesti harus kita alami ya, bisa mengamati pengalaman orang lain. Alhamdulillah. Ya tapi harus dibuka di sini. Oh iya. Geng. Berarti pada saat itu Nabiullah sempat bisa bangkit dari ya itu sedih tentunya karena perasaan ya. Tapi sekali lagi kembali kepada ya keimanan bahwasanya semua ini adalah bahagian dari takdir Allah, skenario Allah. Oke. Namun yang dia lakukan adalah ya tadi itu bagaimana membuat cerminan dirinya itu pantas untuk berjodoh lebih daripada itu. Karena waktu itu kan Nabi Muhammad itu kan bahasaannya freelance kan. Belum ada kerjaan tetap. Ya. Dan masih bawahan ya karyawan seperti itu. Ya sehingga ya mungkin ya waktu itu Sina Abu Thalib ya melihat ya gak pantas. Ada yang lebih pantas waktu saudagar yang menyunting putrinya dan dia merasa lebih pantas itu. Maksudnya dari segi satu sosial, finansial mungkin seperti itu. Dan itu ya sebenarnya ya realistis. Tapi di situ Nabi Muhammad ya berusaha untuk saya memantaskan diri. Nah, poinnya di situ. Memantaskan diri dan untuk bagaimana menjadi seorang yang thayyib gitu. Sehingga pada akhirnya betul jodohnya bertemu yang thayyibat, yaitu Sayyidah Khadijah. Ya, yang beliau itu sholihah ya, termasuk as-sabiqunal awwalun gitu. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita ya istrinya. Karena tidak semuanya loh suami istri itu frekuensi persoalan dakwah loh. Iya kan? Banyak juga kok maunya yang seorang laki-lakinya kiai ya agama ya istrinya ya nggak terlalu minat dalam hal itu. Minatnya mungkin masak atau apa gitu deh. Ya jadi tidak melulu gitu loh, tidak melulu harus sama. Tapi di situ memang frekuensi dalam kesalehan juga sefrekuensi. Belum lagi juga persoalan ketaatan, meskipun Sayyidah Khadijah itu lebih tua umurnya. Tapi kan punya strata sosial yang lebih tinggi gitu. Nah, di situ masuk dalam pengertian jodoh pelengkap diri. Dalam hal perdagangan juga. Kenapa? Jadi dalam sejarah Nabi tidak benar kalau Nabi itu karyawannya Siti Khadijah, tidak benar. Yang betul adalah mitra bisnisnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, betul. Ya. Kenapa demikian? Karena begini, Nabi itu Sayyidah Khadijah itu punya produknya. Tapi untuk relasi networkingnya tidak banyak. Karena ya beliau itu adalah perempuan janda lagi kan, di zaman itu kan perempuan kan sangat
dipandang setengah mata, tapi ya meskipun Sayyidah Khadijah itu perempuan tapi tetap tinggi, cuma kan akses untuk pergaulan kan terbatas. Beda dengan laki-laki. Sebaliknya Nabi Muhammad dengan sifat gelar al-aminnya dapat dipercaya, dengan kejujuran, sidik, amanah, tabligh, fatonahnya mampu membuat networking yang baik, relasi yang sangat luas gitu. Sehingga apa-apa yang kalau Nabi itu endorse, itu orang itu percaya. Nah, disitulah Sayyidah Khadijah itu naksir gitu. Waduh, ini luar biasa. Yang awalnya hanya mitra bisnis, pada akhirnya menjadi teman hidup. Teman hidup, Masya Allah. Karena gara-gara melihat sifat-sifat beliau ya, beliaunya ketika melaksanakan ya tadi itu cerminan diri ya, yang otomatis beliau baik ya. Sayyidah Khadijah adalah seorang yang thayyibat, akan ya secara magnetis ya berjodoh dengan seorang Nabi Muhammad, kekasih Allah, yang sudah tidak bisa diragukan lagi thayyibnya. Dan bukan dalam hal duniawi, mungkin di situ kan ada kekurangan. Nabi Muhammad punya plusnya adalah networking, relasi yang luas, karena dengan sifat ya perangai akhlak beliau, tapi beliau sangat minim persoalan produk gitu. Oke. Karena beliau kan memang lahir bukan dari keluarga saudagar, beliau yatim piatu. Ya. Nah, namun sebaliknya Sayyidah Khadijah plusnya dia punya produk banyak, karena di samping kecakapan beliau dalam berbisnis, beliau juga janda dari seorang suami yang saudagar juga gitu. Nah, di situ kan, tapi minusnya persoalan relasi, akhirnya saling mengisi toh. Itulah yang tadi disebutkan sama Gus, ada saling melengkapi. Pelengkap diri. Jadi sebenarnya bicara pernikahan sejati Nabi itu monogami sebenarnya, bukan poligami. Poligaminya Nabi itu adalah pernikahan alternatif saja. Agar supaya umatnya yang poligami itu ada teladan. Yopo aku memangnya umatnya Nabi ini nggak poligami, umatnya poligami. Dan di situ ada ayat tentang poligami, nyontoh siapa? Nyontoh siapa? Cara menyelesaikan masalah. Bagaimana cara membagi waktu, ya kan? Bagaimana membagi perasaan. Tapi sebenarnya pernikahan sejatinya Nabi itu monogami. Buktinya apa? Ya dari rahim Siti Khadijah lah ada keturunan dari beliau. Termasuk ya sampai sekarang dari rahim Fatimah Zahra itu, Sina Hasan Husain sampai wali songo para wali songo, para habaib dan lain sebagainya itu ya, terlepas dari nanti problematik hal-hal yang sekarang lagi dibahas itu Gus, saya pernah membaca seperti ini. Jodoh yang baik atau jodoh yang sudah ditentukan kepada kita oleh Allah, itu adalah cerminan dari diri kita. Kalau di sini kita memperbaiki diri, artinya jodoh kita di sana dia sedang memperbaiki diri juga. Apakah benar seperti itu, Gus? Betul. Sebenarnya begini, poinnya adalah bukan bertanya kapan jodoh saya datang. Nah, sebenarnya persoalan jodoh itu kan persoalan takdir, ketentuan Allah. Iya kan? Terkadang bicara masalah takdir ya layaknya ajal ya. Kita mencari, kalau waktunya memang belum berjodoh ya nggak akan jodoh. Sebaliknya, ketika kita tidak ngoyo mencari, kalau memang sudah waktunya jodoh ya akan berjodoh gitu. Iya. Maka sebenarnya poinnya adalah bukan tentang kapan atau siapa jodoh kita, tapi yang perlu kita pikirkan adalah jangan sampai kondisi kita ini dalam keadaan buruk, tiba-tiba jodoh itu datang. Gitu loh. Lagi ria-rionya, gonta-ganti pasangan, pacaran, tiba-tiba jodoh itu datang. Berarti kita dalam kondisi buruk, jodoh datang, berarti kan jodohnya buruk. Nah, sebaliknya, ketika kita dalam proses memperbaiki diri, menjaga kesucian diri, meningkatkan spiritualitas untuk menjadi bagaimana seorang yang soleh atau thayyib, tiba-tiba datang jodoh itu dengan segala caranya Allah ya, apa itu melalui dengan itu teknis ya, apa perjodohan, percomblangan, atau mungkin melalui sosial media. Sebenarnya tidak melulu. Ada pertanyaan, menemukan jodoh melalui sosial media itu apakah buruk? Ya enggak sih. Tergantung bagaimana kita. Ini kan teknis saja cara Allah menjodohkan, mempertemukan jodoh gitu. Kecuali memang bagaimana kita bermain sosial media, akun-akun yang negatif umumnya. Otomatis dapatnya kan perempuan yang tidak thayyibat tadi. Ya. Nah, inilah kadang-kadang kita harus
benar-benar selektif juga kalau kita memilih jodoh itu, apakah benar itu jodoh kita dari Allah ataukah jodoh dibuat-buat. Jodoh dibuat-buat kayak gimana ya? Tapi kayak gini Gus, ketika seseorang itu bertemu dengan seseorang yang menurut dia menjadi lebih tenang ketika ketemu, ketika berada di sampingnya, apakah itu sudah benar dikatakan jodoh, Gus? Sudah bertemu, ketika bertemu merasa tenang, ketika diajak ngobrol merasa cocok, apakah itu indikasi atau indikator kita sudah bertemu dengan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita? Dan kali ini kita membahas tentang perjodohan ditemani oleh Ustadz Cinta yang ada di samping saya ini. Cinta itu cerita indah namun tragis akhirnya. Aduh. Paling bisa aja ya Ustadznya anu ini ya. Baik, Gus, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat jalur line chat kita, chat WA kita. Assalamualaikum. Gus, saya Yudi di Sidoarjo. Mau bertanya, apa saja sih yang perlu kita perhitungkan ketika memilih pasangan kita? Terus bagaimana jika orang tua perhitungan dengan weton dan ternyata hitungannya itu tidak jodoh atau tidak cocok? Nah, ini biasanya sudah saling cinta, Gus. Tapi akhirnya gara-gara ya tragis akhirnya tadi itu. Nah, ini solusinya bagaimana? Mereka sudah sama-sama cinta, sama-sama cocok, terhalang sudah weton malah ya. Terhalang weton, Gus, bagaimana, ya. Gus? Yang pertama, apa sih pertimbangan kita dalam memilih jodoh? Ya, jelas Rasulullah sudah memberikan pedoman ya, kan nikahi karena 4 itu ya. Apa aja itu? Yang pertama, agamanya, hartanya, terus apa? Wajahnya, jamalihi ya, wajahnya, terus nasabnya. Jadi itu 4 itu harus ada. Ya. Nah, tapi yang paling harus diutamakan itu adalah agamanya. Diulang lagi, Gus. Satu, ya. Agamanya. Ya, agamanya. 2, jamalihi. Kecantikannya. 3, nasabnya, keturunannya. Yang keempat, terus malihi, hartanya. Dari hartanya. Hartanya penting, bukan berarti materi, bukan. Ini realistis ya. Karena pada itu tapi ya Rasulullah lebih menekankan kepada agamanya. Agamanya, makanya lebih depan itu ya. Baik. Memprioritaskan, tapi bukan berarti ini semuanya harus dihilangkan atau dasar apa, enggak. Perlu juga memperhitungkan aspek ya tadi itu ya, agama tentu yang paling prioritas. Tapi ingat, definisi agama itu tidak mesti harus Gus atau Ning atau apa jabatan status agamawan, tidak. Dalam arti agama di sini adalah bukan tentang status atau formal agama, tapi value beragamanya, akhlaknya. Gitu. Kalau bicara hal yang formal, semua bisa pencitraan. Ya usum-usum gini tiba-tiba pakai ya pilkada gitu, pakai baju putih gitu. Masya Allah agama gitu. Atau saling tukar alim sekali begitu. Tukar CV ya model putih gitu kan. Masya Allah kan gitu kan. Jadi agama ya, itu yang maksudnya value dalam beragama itu dan rasa agamanya, bukan tampang beragamanya. Yang kedua adalah malihi, hartanya. Dalam arti bukan kita materi, enggak, maksudnya dia itu ya harus inilah ada pegangan gitu loh, nggak pas asal nikah gitu, tetap harus ada pegangan ya, meskipun dalam arti ya belum dapat kerjaan tetap, tapi proyeksi untuk dia harta ini dalam arti menunjukkan bukti tanggung jawabnya kepada suami, kepada istri bagi seorang suami, bagi seorang istri mempunyai harta ini adalah bukti bahwasanya dia itu yang bisa mandiri, dalam arti tidak melulu menggantung kepada suami kan. Baik, seperti ya. itu. Yang ketiga adalah persoalan parasnya wajahnya. Meskipun kecantikan, kegantengan adalah relatif ya, subjektif ya. Tapi kan jelek itu kan mutlak. Kenapa ngomong yang jelek ke sana, Ustaz? Gak bercanda. Dalam arti mewujudkan mawaddah ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, mawaddah ini cinta yang kaitannya dengan indrawi, termasuk dalam hal ini wajah. Nah, cantik kan memang tidak mesti harus, yang permasalahannya adalah mendefinisikan cantik itu seperti dengan apa? seleranya itu kan yang
tidak tepat gitu loh. Cantik harus putih, cantik harus tinggi. Nah, itu kan nggak ada. Itu kan hanya bicara masalah jamal itu kan subjektif ya, preferensi masing-masing. Nah, itu ya perlulah mempertimbangkan aspek ya matanya 2, hidungnya 1 gitu kan. Intinya biar dia juga bisa menenangkan hati ketika memandang orang lain, punya gambaran dan punya ini loh Ustaz, apa namanya, rim-riman. Ya tadi itu libas itu pakaian tidak hanya menutup sesuatu yang kurang, tapi namanya pakaian kan kebanggaan, Mas. Iya, betul. Kita berpakaian ini kan tidak hanya menutup aurat kita, tapi apa yang pantas, apa yang enak dilihat. Sama mencari pasangan tidak hanya menutup aib kita, tapi kan enak digawa ketika kondangan. Nah, iya kan? Ini nge-mall gak isini-sini kan itu kan. Kak Ijen. Enggak maksudnya gak isini-sini. Di pasangan kok gak isini. Ya terakhir adalah nasabihi. Nasabihi dalam arti yang penting dia itu orang tuanya jelas gitu loh. Maksudnya gimana Ustaz? Ya nasab ayahnya siapa, ibunya siapa, ya keluarga yang baik-baik. Itu kan harus perlu jadi pertimbangan. Oke, baik. Tidak dalam agama Islam itu persoalan pernikahan tidak hanya bermodal cinta, tapi pertimbangan ini kan perlu harus dia anaknya siapa kan perlu kan jadi pertimbangan. Maksudnya dalam kacamata agama bukan siapa orang tuanya, tapi orang tuanya apa dalam arti ya baik-baikkah, jelaskah, nah, gitu. Jadi itu pertimbangannya. Baik. Gitu. Lah terus yang sampai petonnya itu Ustaz tidak sama, kalau sudah sampai di titik itu bagaimana? Ya Ustaz? tentunya pada akhirnya kita sebagai yang aswaja melihat weton itu kan primbon itu kan bahagian dari al-adah ya, tradisi atau budaya. Tradisi Jawa. Ya khususnya. Kita yang aswaja melihat tradisi budaya itu ya tidak antipati kok, selama tidak bertentangan dengan agama. Artinya apa? Persoalan umumnya memilih weton atau ya tanggal untuk hari baik dalam ini ya silahkan saja, itu bagian dari budaya. Tapi kalau tadi itu pada akhirnya menggagalkan hubungan anaknya yang sudah saling cinta dan masing-masing apa yang menjadi pedoman Rasul itu sudah ada dalam calon mantunya itu, hanya karena weton aja terdelet semua. Berarti weton itu kan dijadikan sebuah keyakinan dan itu agak melebihi agama, maka itu tidak dibenarkan dan itu bentuk kesyirikan. Ketemu berapa sih Ustaz yang biasanya tidak boleh itu? Nah, saya nggak tahu persoalan itu. Ketemu selikur atau yang saya tahu 23 itu tikus ya, 5 monyet, 47 itu togel boti ya itu ya. Kok ya, tahu ya, sih Ustaz gambar-gambar itu? Memang dulu sempat ini Ustaz sempat pernah mendengar dan pernah juga saya terlibat di situ. Bahkan waktu itu sempat saya bertanya kepada Ustadz tentang masalah ini, dan beliau sempat ngomong gini, Mas, saya itu malah sama istri saya ketemu pati Mas, kayak gitu. Tapi ya sama-sama menguatkan diri cinta karena Allah, akhirnya sampai sekarang ya masih seger buger dan malah punya pondok sekarang. Oh, Masya Allah. Juga artinya gini, bukan berarti mendabrak, artinya nggak usah weton-weton yang sudah berkembang di tradisi. Menjadi oke lah ikut weton nggak apa-apa, tapi dalam rangka menjaga tradisi agar supaya tidak gaduh. Gitu saja sih pertimbangannya. Tidak hanya menjadi sebuah pegangan yang itu mutlak sehingga bisa menghapus semua. Tergantung kepercayaan kita masing-masing, begitu kalau kepercayaan adalah tetap agama, budaya itu bahagian untuk mensupport agama itu sendiri. Baik, nah seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz sebelum kita jeda pariwarangi. Bagaimana ini dari Mas Irfan di Jombang? Ustadz, Gus, bagaimana dengan kita yang sudah memperbaiki diri, berdoa secara detail, akan tetapi pas menikah ternyata jauh dari apa yang kita doakan? Apakah itu takdir buruk yang ditimpakan kepada kita, padahal kita sudah berdoa secara spesifik? Oke. Bagaimana nih Gus? Langsung dijawab atau apa? Langsung dijawab, masih ada waktu ya? Masih? Oke, kita jeda dulu Gus ya. Selepas ini pemirsa, Mas Irfan jangan kemana-mana, jawabannya selepas yang berikut ini. Pemirsa, ini tadi ada pertanyaan dari Jombang, Mas Irfan. Mas Irfan sudah bertanya dan SMS-nya masuk ke line chat teman-teman redaksi. Gus, bagaimana dengan kita yang sudah memperbaiki diri, berdoa secara detail,
Akan tetapi pas menikah ternyata jauh dari apa yang kita doakan. Apakah itu takdir buruk? Padahal kita sudah berdoa secara spesifik tengah malam pula. Gitu, Gus. Ya, masih dari Jombang ya. Masih Mas Irfan di Jombang tadi. Justru malah wong Jombang itu nyenengno. Kok bisa gitu, Gus? Wong Surabaya ngelorokno. Ya, karena istri saya orang Jombang. Oh, begitu. Mantan saya orang Surabaya. Oh, alah. Gak bercanda ya. Bercanda ya, selingan. Oh, begitu. Ya. Oh, iya. Mantannya orang Surabaya. Ning, harus hati-hati loh, Ning. Orang Surabaya mantannya, Ning. Monggo Gus. Ya, jadi ya kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan Allah darinya kebaikan, maka Allah berikan musibah. Artinya bagaimana itu, Gus? Jadi terkadang kita berusaha berdoa suatu yang ya tadi itu jodoh yang baik, tiba-tiba Allah jodohkan kita jodoh yang buruk. Kita berdoa supaya sehat, sakit gitu ya. Pernah kayak gitu kan? Ya Allah berikan merasa saya. di-prank begitu ya, Gus ya? Ya, soalnya ini gimana sih Allah itu? Anu enggak sih? Dengar enggak jadi? Ini sebenarnya apa hak kamu itu? Ngatur-ngatur Allah itu Allah apa? itu, Di situ justru harusnya kamu menambah keimanan bahwa jenengan menambah keimanan bahwasanya keinginanmu itu akan kalah dengan keinginan Allah. Oke, Mas Irfan. Ya. Udah upaya yang baik sesuai dengan apa tadi apa pedoman syariah yang sudah doa yang baik, memantaskan diri supaya menjadi yang baik, menjadi yang thayyib, kok tetap dijodohkan jodoh yang buruk. Nah, kalau dia meyakini bahwa hadis Rasulullah itu ada bahagian dari musibah ujian yang di situ ujian sebenarnya punya maksud Allah memberikan sesuatu yang baik kepada kita agar supaya kita ingat kepada Allah, punya istri yang galak, dua pucuk galak, ngono kan ya. Ya harusnya dulu memimpikan pucuk sing kalem yang sangat ini lembut santun galak ngono. Ya mungkin itu menjadi bahagian dia menjadi seorang wali. Karena ingat selalu kepada Allah ketika di rumah. Begitu ya, Gus ya. Artinya punya seribu ya, cara kita itu husnudzon kepada Allah sebenarnya. Harusnya seperti itu. Punya seribu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah yang melalui ujian mungkin dapat jodoh yang tidak sesuai ekspektasi itu. Itu yang oleh karenanya katanya yang disampaikan Mbah Hamid itu ada seorang wali yang diangkat menjadi seorang wali gara-gara istrinya cerewet. Mungkin karena sering menyebut nama Allah itu. Bisa jadi. Ada sebuah cerita ya ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Waduh, itu seorang sahabat, saya tidak lupa namanya. Ininya dimarahin istri. Oh, istri ngomong. Nah, dia merasa tersinggung karena merasa harga dirinya sebagai seorang laki-laki ini gimana? Istrinya kok nggak berlagak sopan, nada tinggi. Nggak akhirnya melapor kepada Sayyidina Umar. Nah, ketika mau berjalan ke dalamnya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu tengah-tengok di luar rumahnya, sambil di dalam itu omelan-omelan istri. Masya Allah. Diem Sayyidina Umar. Padahal sahabat Umar itu terkenal. Sekelas Sayyidina Umar. Bener ya, Gus ya. Akhirnya sahabat ini dengan sahabat Umar loh. Foto-foto sefrekuensi, foto-foto sambat loh. Foto ya bojone apa dhewe kok galak ngene yo. Iya, sahabat. Ya, panjenengan kan seorang khalifah. Panjenengan dikenal dengan Al Faruq. Panjenengan enggak marah kepada istri yang cerewet kayak gitu. Iya, betul. Apa kata Sayyidina Umar? Nah, bagaimana saya bisa marah kepada seorang yang di dalam rahimnya itu ada anakku dan yang mendidik generasi setelah. Akhirnya begitu. Artinya apa belajar dari Sayyidina Umar itu? Bukan berarti ya berusaha usahakan istri kita jangan galak lah. Bukan berarti teladannya bukan misnya ke situ, bukan. Maksudnya begini, apapun kondisi pasangan kita ya harus kita syukuri. Ya Allah. Kita lihat sisi positifnya. Makanya ketika ada percekcokan itu karena kita mempertahankan ego kita. Ya seolah-olah itu kita benar, padahal itu ego. Yang harusnya ketika terjadi pertengkaran adalah sama-sama merasa, oh ya kayaknya apa salah saya,
harus berlomba-lomba saling minta maaf. Masya Allah. Nah, begitu. Alangkah indahnya nggih Gus ketika keluarga saling meminta maaf dan saling merasa dirinya yang salah. Nah, jadi untuk dapat jodoh yang kamu panjenengan anggap buruk, panjenengan itu justru yang baik bagi Allah. Kenapa demikian? Jelas kok dalam firman surat Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau tidak suka kepada sesuatu, dalam hal ini pasanganmu yang kamu anggap kok ngene sih. Justru itu yang terbaik bagimu. Menurut Allah ya. Menurut Allah. Ya Allah. Ya, dan sebaliknya bisa jadi kamu cinta kepada mantanmu. Ya Allah gagalkan, yaitu justru untuk terbaik bagi kamu. Ayat yang terakhir yaitu kalimat yang terakhir Allah tegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah iku sing ngerti, awakmu iku sing gak ngerti apa-apa. Wis ta lah menengo. Masya Allah. Gitu ya. Subhanallah. Nah, ini teman-teman yang sekarang lagi punya masalah tentang cinta, tentang sesuatu yang Polemik rumah tangga, nggih. Kita nggak terasa nih Gus, kayaknya sudah mengakhiri perbincangan kita untuk edisi kali ini bersama Gus cinta kita. Terus nuwun Gus nggih. Untuk yang lain teman-teman yang pengen langsung berinteraktif atau ingin bertanya-tanya, silakan di komen-komennya live streaming TV 9, di situ ditanyakan, nanti insya Allah akan dibalas dengan oleh Ustadz Gus kita, atau bisa langsung ke Instagram beliau juga boleh. Nggih, cari namanya sesuai nama yang tertera di layar kaca panjenengan. @saukiliko. @saukiliko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta untuk semuanya.